Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk pelayanan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ini sudah minggu terakhir di bulan Oktober, dan hari esok, 2 hari lagi ya, hari Selasa kita injakan bulan November. Tidak terasa Bapak Ibu, 1 tahun Tuhan sudah pelihara kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan temanya bagi kita adalah bisa minta tolong Juan, kayaknya sepertinya tidak bisa ini. Juan. Mengelola pergumulan menjadi berkat. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti mempunyai pergumulan. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik itu pergumulan anak, baik itu pergumulan ekonomi, dan segala macam kita banyak pergumulan. Maka dari itu mari kita terlebih dahulu melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-8, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-9, di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Silakan Bapak Ibu. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 3, 2 ya. Kemudian bernazarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberi kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada dia Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yang percaya pergumulan demi pergumulan kita ada Bapak Ibu ya. Baik itu sakit penyakit, baik dan banyak hal lagi yang menjadi pergumulan kita. Tapi pagi hari ini mari kita mengelola pergumulan kita menjadi apa? Menjadi berkat bagi kita sendiri. Kalau kita bisa mengelola pergumulan kita, maka saya yakin bisa menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari coba kita melihat apa yang menjadi pergumulannya Hana. Di ayat yang ke-6 berkata demikian, "Tetapi mandulnya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusur, karena Tuhan telah menutup apa? Kandungannya." Berarti ada pergumulannya seorang Hana adalah apa? Dia merindukan seorang apa? Anak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Elkana mempunyai 2 anak, 2 istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan Hana, Alkitab mencatat mandulnya itu selalu apa? Menyakiti hatinya. Artinya Hana mempunyai pergumulan. Hampir sama dengan kita. Mungkin pergumulan kita berbeda dengan Hana. Tetapi saya yakin ketika kita kelola pergumulan kita, bisa menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi. Ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu, berarti Hana ada di dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dia menghadapi pergumulan besar. Dia menghadapi di mana mandulnya itu mengolok-olok dia. Tahu ngolok-olok ya Bapak Ibu ya? Atau ngejek gitu. Kamu kayaknya perempuan yang gak punya anak. Kamu gak punya keturunan. Coba lihat saya punya keturunan. Dan dalam kehidupan terkadang begitu. Coba lihat saya punya ini, punya itu dan segala macam. Tapi saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan ada di pihak kita, sebesar apapun pergumulan kita, Tuhan bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Asalkan kita selalu setia kepada Tuhan. Pergumulan hidup kita seringkali menjadi cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Pergumulan hidup kita seringkali dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Apa yang didewasakan oleh Tuhan?
Dia mendewasakan pikiran kita. Dia mendewasakan iman kita. Dia mendewasakan hidup kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Siapa yang tidak pergumulan Anda, yang datang hari ini tidak punya pergumulan? Saya pun punya pergumulan Bapak Ibu. Dan saya yakin juga Bapak Ibu punya pergumulan, betul ya? Bagaimana supaya ekonomi kita dipulihkan, bagaimana supaya kita disembuhkan, bagaimana supaya keluarga kita dipulihkan, bagaimana supaya anak-anak kita semakin hari semakin takut akan Tuhan, bukan semakin hari semakin mereka terjerumus. Tetapi ingat Bapak Ibu, supaya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi banyak orang dalam pergumulan, banyak orang yang mudah menyerah. Betul ya? Kecewa dengan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Sering kali dalam hidup ini kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita salahkan Tuhan, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak baik kepada saya. Tuhan membawa saya dalam pergumulan ini. Tuhan itu sepertinya tidak mau dengar doaku. Sepertinya Tuhan tidak seia dengan saya. Wah, salahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Kita yang salah melangkah biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana cara kita menghadapi pergumulan menjadi berkat bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, Hana mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berdoa. Cara yang tepat menghadapi pergumulan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, artinya bukan lagi kita yang hanya bergumul, tetapi Allah turut tangan di dalam setiap pergumulan kita. Artinya ada Allah di sana, ada Tuhan di sana, hadir di sana, menemani kita melewati pergumulan kita. Dia ada di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah malas untuk berdoa. Hana ketika dia disakiti oleh mandul istri kedua Elkana, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah merupakan cara yang tepat untuk menghadapi pergumulan. Karena di dalam doa kita mengkomunikasikan seluruh kehidupan kita atau seluruh pergumulan kita. Dan di dalam doa itu ada kekuatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Bukan lagi Yanto yang berperang. Bukan lagi Bapak Ibu yang berperang. Tetapi Tuhan yang sedang berperang untuk Bapak Ibu. Asalkan setiap doa yang kita naikkan. Kita imani, kita yakini bahwa terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Hana mungkin kecewa, Hana mungkin sakit hati, Hana mungkin banyak pergumulan, diejek, diledekin sama orang. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Makanya ayat 1 Samuel pasalnya yang ke-1 ayat 10 berkata demikian. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana tahu betapa berat pergumulannya sehingga ia datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Artinya dia datang kepada Tuhan dengan hatinya yang hancur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada hati yang hancur di sini? Semua hati kita hancur Bapak Ibu. Mungkinkah itu disakiti oleh menantu kita? Mungkinkah itu disakiti oleh istri kita? Mungkinkah itu disakiti oleh suami kita? Mungkinkah itu disakiti oleh anak kita? Sehingga hati kita pedih dan mempunyai dendam di dalamnya. Tapi saya mau ingatkan, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kepada kita semua. Buanglah dendam itu dalam diri kita. Buanglah sakit hati itu dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan. Alkitab mencatat, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Ketika berdoa kepada Tuhan, komunikasikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Jangan sampai kita lalai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya dia meneteskan air matanya kepada Tuhan. Ketika air matamu dan air mata saya jatuh. Tuhan perhatikan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan setiap tetesan air mata yang jatuh akan Tuhan tampung dalam kilbatnya. Ketika Tuhan menampung air matamu dalam kilbatnya, dia akan menjadikan permata di suatu hari nanti. Mungkin hari ini engkau belum mengerti Bapak Ibu. Mungkin hari ini belum kita pahami. Tapi percayalah suatu hari nanti kita akan mengerti bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik.
Itulah sebabnya mari kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemimpin negara kita mengingatkan kita tahun 2023 adalah tahun gelap katanya. Tapi saya percaya orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut hal itu. Karena ada Allah pembela kita. Ada Allah pembela Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jangan takut Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita takut, kepada siapa kita harus mengadu? Kalau kita ada mau lari kemana, kepada siapa kita harus sampaikan? Kepada Tuhanlah yang tepat kita sampaikan. Yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hana ketika dia menghadapi pergumulan, supaya menjadi berkat dalam kehidupannya, dia melakukan apa? Puasa. Dia berpuasa kepada Tuhan. Berpuasa adalah merendahkan diri dan merendahkan hati kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak ada lagi harapan di depan Bapak Ibu, masih ada lutut yang bisa berteluk dan berkata, Tuhan, aku mau menyucikan diri di hadapan Tuhan. Aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, puasa yang terbaik bukanlah ketika kita menghindari makanan. Tapi puasa yang terbaik adalah ketika kita bisa menguasai diri kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa puasa, silahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ambillah waktu-waktu kepada Tuhan. Menguasai diri kita dengan cara menguasai diri. Mengontrol pikiran kita dan perasaan kita. Agar selalu tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan. Puasa yang benar adalah ketika hati, pikiran, perasaan tertuju kepada Tuhan. Banyak orang melakukan puasa, tapi hatinya kemana-mana tuh. Kapan lagi ya buka ya? Di depan sana ada Indomie, di depan sana ada bakso yang sedang menanti. Artinya dia sedang bukan berpuasa sesungguhnya, tetapi dia menanti kapan lagi ini bisa dibuka puasa ini. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah ketika kita menyatukan hati, pikiran, perasaan kita dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku tahu jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang terbaik bagi hidupku. Makanya firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6, 7. Berkata demikian. Bukan puasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka apa? Belenggung-belenggung kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Artinya apa? Ketika saudara dan saya berpuasa, kita sedang membuka belenggung-belenggung. Belenggung apa? Mungkin belenggung iblis, setan, amarah, kecewa dan segala macam. Kita melepaskan tali-tali kuk. Tahu kuk Bapak Ibu ya? Pernah lihat kerbau atau sapi? Ada ditaruh di pundaknya itu loh. Itu kuk. Artinya dia beban. Ketika kita berpuasa, setidaknya beban kita lepas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang penting kita mengimani. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Nah ini. Puasa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa berbagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memecah-mecahkan roti kepada mereka yang lapar. Membawa mereka ke rumahmu, orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu itu. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, kita harus bisa menjadi apa? Berkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan apa? Kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Artinya apa? Ketika hatimu melekat kepada Tuhan. Tuhan adalah pembelamu yang sejati. Dan pembela kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu ubahlah pergumulanmu itu menjadi berkat. Di rumah kita bisa berdoa. Mungkin kita yang gak kuat puasa. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan. Bahwa saya yakin Tuhan ada jalan keluar bagi masalahku. Alkitab mencatat. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Kenapa seakan-akan telinga Tuhan tidak mendengar doa kita? Tapi Alkitab mencatat. Karena dosamu. Dosa kita. Sehingga Tuhan seakan-akan diam. Di ayat kita belajar yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam pembacaan kita. Bagaimana supaya pergumulan kita bisa menjadi berkat. Yang ketiga adalah kita harus ada apa? Komitmen.
Komitmen Hana kepada Tuhan membawanya mengalami janji Tuhan. Jadi dia mempunyai komitmen ketika kita membaca ayat yang ke-11. Dia mempunyai komitmen kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan perhatikan hamba-Mu ini, anak ini kuserahkan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita harus mempunyai komitmen kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain Bapak Ibu. Saya selalu bilang, kalau kita melihat orang, terkadang kita menjadi orang terpengaruh. Betul ya Bapak Ibu ya? Oh iya, nggak usah datang ke gereja. Ngapain sih datang ke gereja? Toh juga hidup kita begini-begini aja datang ke gereja. Tidak ada perubahan. Artinya kita salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berubah itu kita Bapak Ibu yang dikasihi. Bukan gerejanya yang berubah. Tapi hati kita yang berubah. Pribadi kita yang berubah. Kita berikan komitmen kepada Tuhan. Kita berikan Bapak Ibu apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi komitmen kita? Sekali kita pelayanan, tetaplah pelayanan. Itulah sebabnya saya menerjunkan diri dalam pelayanan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun banyak yang menggodanya Bapak Ibu. Apakah ketika saya melamar dalam perusahaan tidak diterima? Mungkin saja bisa dan tidak Bapak Ibu. Tapi besar kemungkinan harapannya pasti diterima Bapak Ibu. Tapi saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena saya tahu itu adalah bentuk komitmen. Yang lain boleh menghindar dari panggilan Tuhan. Tetapi kita jangan sampai menghindar dari panggilan Tuhan. Apa yang kita bisa berikan selagi kita hidup. Berikanlah kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dunia saja meminta sesuatu. Kenapa kita bisa komitmennya tinggi Bapak Ibu. Kita diajak ketemu jam 8. Kita mungkin jam 7:30 kita sudah ada di sana. Kenapa kita bisa komitmen demikian? Lalu kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa berkomitmen dengan sungguh-sungguh? Kenapa dengan Tuhan kita tidak mau memberikan yang terbaik Bapak Ibu? Komitmen itu perlu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu sekali Bapak Ibu. Makanya dia yang ke-11 berkata demikian. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sesungguhnya engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini. Tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang apa? Anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada siapa? Kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini komitmennya Hana Bapak Ibu. Dan ketika kita membaca keseluruhan pasal ini. Dan Hana mendapati janji itu. Itulah sebabnya Samuel itu tidur di bait Allah. Karena dia sudah dipersembahkan dari kecil. Oleh Hana Bapak Ibu. Dari perempuan mandul. Dia melahirkan anak-anak lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti kita bisa melihat pasal yang kedua. Pergumulannya apa? Dia mandul. Tapi ketika dia berdoa. Tuhan merubah pergumulannya itu. Dia menjadikan ibu yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya jemaat di tempat ini jangan pernah bersedih. Berapa jumlah kita itu tidak menjadi jaminan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumlah itu hanya kepala Bapak Ibu. Tapi kualitas itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah tergiur dengan jumlah. Tapi tergiurlah dengan kualitas. Seorang Hana, hanya seorang diri loh dia berdoa kepada Tuhan. Menggoncangkan hati Tuhan. Apakah doa saya dan doa Bapak Ibu sudah menggoncangkan hati Tuhan? Sampai di mana kita menggoncangkan hati Tuhan dengan doa kita? Hana loh, yang hatinya tersakiti. Tapi dia bisa memberikan komitmen. Yang terakhir yang kita bisa pelajari dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pujian keluar dari Hana. Pujian itu perlu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan melalui nyanyian harus menyentuh hatinya Tuhan. Karena Allah merindukan pujian dari manusia. Coba kita melihat ayat Alkitab ini di dalam Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di mana? Di atas puji-pujian. Puji-pujian siapa? Orang Israel. Kita mungkin memang bukan orang Israel jasmani. Tapi kita Israel rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi saya percaya ketika Bapak Ibu menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sesungguhnya Anda sedang memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan nyanyi aja kok Pak. Tidak ada sesuatu yang gimana gitu, yang greget.
Coba kamu naikkan pujian itu kepada Tuhan dengan perasaan. Menikmati. Coba lagu tadi ya. Kita nyanyikan dengan menghayati. Tahu menghayati ya Bapak Ibu ya. Artinya dia meresapi, katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Coba dihayati. Bahwa Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Dihayati. Bukan hanya sembarang kita bernyanyi. Kayak nyanyi orang di diskotik kita nyanyi. Kayak nyanyi orang di pesta kita nyanyi. Kayak nyanyi orang di mana gitu kita nyanyi. Tapi lagu rohani itu kalau kita nikmati Bapak Ibu. Bisa menjadi berkat tersendiri bagi kita. Iya Bapak Ibu, ini dikasih Tuhan. Itulah sebabnya Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dia ada di dalam penjara ketika kita nanti baca kisah para rasul. Suatu saat kita membahasnya. Paulus dia mempunyai pergumulan enggak? Dia punya pergumulan. Apa pergumulannya? Dia di dalam penjara. Tapi ketika Paulus berdoa di dalam penjara. Dia hanya menyanyikan. Haleluya. Haleluya. Tembok penjara itu roboh loh Bapak Ibu yang dikasih itu. Artinya apa? Ada kuasa di dalam puji-pujian Bapak Ibu yang dikasih itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau boleh. Janganlah minimal kita mendengarkan pujian kalau kita malas baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting Bapak Ibu kalau kita baca. Saya dengar radio dari Oma kayaknya mutar radio Oma. Rohani terus kayaknya diputar di rumah itu. Artinya apa? Kita bisa menikmati hari ini itu pun anugerah Tuhan. Kita tidur tadi malam itu hukum alam Bapak Ibu. Tapi kita bangun pagi ini itu adalah anugerah Tuhan. Kalau tadi malam kita tidur itu hukum alam. Semua orang bisa tidur tadi malam. Tapi tidak semua orang dipastikan bisa bangun esok hari. Artinya apa? Selagi Tuhan memberikan kita nafas ini. Persembahkanlah untuk Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu. Saya juga melatih diri saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi kepada Bapak Ibu ya. Semua orang bisa menikmati tidur. Karena itu hukum alam. Tapi tidak semua orang bisa bangun dari tidur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Betul. Jadi nikmati. Syukuri anugerah Tuhan. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Jangan lagi kita melihat hal-hal yang pahit yang pernah kita alami. Lihatlah Kristus. Karena dia mengasihi kita semua. Amin. Mau usah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Masa kalah sama lagu yang lagi viral-viral itu. Ojo dibanding-bandingkan. Gak usah dibanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita segambar dengan Tuhan. Kita serupa dengan Allah. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Udah langsung kesimpulan. Ayat 1 sampai 19. Berarti tidak ada di atas. Alkitab berkata demikian. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian. Artinya berapa tahun Hana sudah berdoa? Setahun. Setahun Hana sudah berdoa. Dia berdoa. Dia berpuasa. Dia ada komitmen. Dia buat komitmen kepada Tuhan. Lalu ada pujian. Tapi berapa tahun baru dia mendapatkan jawaban doanya? 1 tahun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya ketika Bapak Ibu bergumul hari ini. Mungkin hari ini belum ada jawabannya. Tapi percayalah Tuhan pasti akan menjawabnya. Waktu itu adalah milik Tuhan. Bukan milik saya. Waktu itu adalah kepunyaan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan menjawabnya. Biarkanlah Tuhan yang bekerja. Jangan melampaui Tuhan. Jangan sampai kita memaksa Tuhan Bapak Ibu. Segala sesuatu dibuat Tuhan indah pada waktunya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Marilah kita menjadi jemaat. Kalau ada pergumulan, jangan salahkan orang lain. Tapi datanglah kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulannya. Pergumulan yang kita hadapi tidaklah sebanding dengan apa? Dengan kasih Tuhan yang kita alami. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Pergumulan yang saya hadapi dan Bapak Ibu hadapi tidaklah sebanding
dengan kasih Tuhan yang kita alami. Maka dari itu, dekatkanlah hidup kita dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saya membacakannya. Kesimpulannya. Pergumulan yang kita hadapi tidaklah sebanding dengan kasih Tuhan yang kita alami. Sadar tidak sadar itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu, dekatkanlah hidup kita dengan Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini menolong kita. Dan kita kembali ke rumah kita, kita mengerti bahwa setiap pergumulan itu caranya Tuhan mendewasakan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur karena Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Mengingatkan mereka bahwa setiap pergumulan itu Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada